alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 26 di sini kitab zakati, kitab tentang zakat. Jadi selesailah yang namanya pembahasan tentang sholat, ya, khususnya sholat sholat jenazah dan juga bagaimana menguburkan, bagaimana mengamalkan. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang mudah-mudahan banyak manfaat dan keberkahan kita bisa mengetahui hal-hal berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan di jalan, ya masalah ya. Misalkan ada yang mau nanya tentang sholat, ya, mungkin di tengah jalan nanti ada permasalahan tentang sholatnya, itu dipersilahkan untuk bertanya. Sekarang kita masuk soal zakat. Sebelum zakat kemarin ada pertanyaan yang udah lewat waktunya, cuma mau nanya juga tuh saya sih tentang mindahin mayit, boleh atau enggak? Mindahin jenazah udah dikubur, boleh dipindahin? Yang kita sering dengar adalah itu dibongkar lalu dimasukin lagi gitu ya, atau ternyata daerah tanah tersebut apa namanya itu rombos lalu digali, ditempatin yang bagus tanahnya misalkan, itu gak jadi masalah. Nah kalau kayak gitu itu namanya nafsun, itu namanya diangkat lagi. Kemudian satunya kalau misalkan ada mayit udah dimandiin, tapi ada yang belum sempurna dimandinya. Berarti kalau mandinya belum sempurna nggak sah gitu ya, nggak sah. Artinya orang yang mandi ini tahu ada yang belum dikenain air misalkan. Setelah itu baru ingat udah dikuburin, bagaimana dibongkar lagi kemudian dimandiin lagi. Terus yang kedua, seperti contohnya bolehnya dibongkar lagi adalah ketika posisi mayat ini tidak menghadap kiblat. Jadi baru ingat orang ketika dikuburin, oh iya, masa tadi kita nguburin mayat ngadep sono sih gitu, atau ngadep sono nggak ngadep kiblat. Nah kayak begitu boleh atau wajib dilakukan. Atau misalkan ada mayat keluarganya masukin harta atau warisan atau harta mayat ini kemana nih, ke kubur itu juga. Nah ini kayak gini boleh nggak? Digali boleh, diambil lagi hartanya. Buat apaan harta bermain? Bisa dimengerti bahwasanya yang menemani mayat di dalam kubur hanya satu, yaitu amalnya. Ketika dibawa 3, mayat membawa 3, keluarga, harta sama amal gitu ya. Nah selesai dikuburin, mayat ditinggalin 2, apa itu? Harta sama keluarganya. Yang ada di situ hanya amalnya. Tergantung amalnya baik atau buruk. Amal itu buruk ya udah hanya kegelapan yang bersamaannya dengan sempitnya kubur dan juga adanya penisaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur. Jadi itu untuk apa masalah kalian. Ini dari jalan musuh. Jangan takut ya. Dilamar dulu. Iya. Dilamar. Ngomongin aja. Ya itu masalah gantian. Sekarang bagaimana kalau pindahan? Dipindahin nih. Ternyata ulama kita mazhab Syafi'iyah untuk memindahkan mayit yang sudah dikubur tidak ada masalah sama sekali, itu hukumnya haram. Kecuali di 3 tempat, yaitu tempat dikatakan suci buat kita. Apa itu? Mekah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, dan Baitul Maqdis Palestina. Gitu ya. Jadi itu. Cuma kalau misalkan nggak ada apa-apa, ada atau tadi dikatakan ada longsor segala macam mau dipindahin, ya boleh, karena tadi apa? Longsor bisa apa? Bisa ke bawah arus segala macam. Jadi itu yang hanya diperbolehkan. Tapi selebihnya untuk nakal memindahkan yang bukan tempatnya lebih baik, artinya tempat suci seperti yang tadi kita katakan 3 tanah suci tersebut, tak bolehnya. Kalau itu tanah bukan tanah itu dia, tanah kuburannya. Tahu ya? Pernah kita ceritakan kan ya, ada 2
kuburan A sama B, ini udah pasti A, B, kelihatan ya, A, B, hari tersebut meninggal dunia nih dua orang ini. Nah ini keluarga yang berbeda. Keluarga A di sini udah selesai, udah selesai dikuburin, datanglah keluarga B dengan apa nih? Dengan jenazahnya. Ternyata pas dilihat, wah udah ada orangnya, nggak terima karena itu tangan dia atau tangan yang dibeli sama siapa nih? Sama si B. Akhirnya harus digali karena nggak terima, karena itu bukan haknya. Maka dari itu boleh digali, dipindahin ke tempat misalnya. Orang kalau ini malu aja ya, kalau sama-sama kuburan sama-sama kuburan. Tapi namanya orang yang tadi punya hak, ya udah dia mendapatkan haknya, nggak jadi masalah. Jadi boleh dipindahin ke tempat ini. Kalau kayak gini pernah kita ceritain ya, buat info kita, buat pelajaran kita, ini pernah terjadi di mana nih? Daerah Kembangan. Nggak disebutin di mana ya, TPU mana gitu ya. Ada dua orang meninggal yang di hari yang sama, kemudian salah tempat. Nah keluarga yang itu nggak terima, suruh pindahin. Ternyata yang udah masuk ke dalam kubur ini adalah seorang pemuda. Ketika mau dipindahin, tadi posisinya udah ngadep kiblat lurus. Ternyata udah kayak udang apa tuh? Udah habis diapain? Dipukulin. Karena kita tahu yang namanya udah diapain? Udah disiksa duluan, udah ditanya sama malaikat, nggak bisa jawab, apalagi disiksa karena itu sehingga dia melingkup. Itu baru perjalanan dikubur aja, belum seterusnya. Nah ketika dikubur kayak gitu mau diapain lagi? Ya udah, walaupun dia melingkup, dipindahin ke tempat dia. Yang menjadi masalah ini netizen kepo nih, tau kepo ya? Kepo ini kenapa nih pemuda? Ada apa ketika hidupnya sampai meninggal? Apa kubur itu di itu lagi habis bekas digebukin. Nah netizen kepo nih, akhirnya keluarganya kenapa sekeluarga diam aja, emaknya juga diam aja, kenapa pemuda ini seperti itu? Karena namanya netizen nggak kapok, terus diapain? Didorong sampai jatuh. Akhirnya ketika masih hidup suka mabuk-mabukan. Ya suka mabuk-mabukan. Mabuk beneran, mabuk-mabukan berarti omongan ya. Mabuk beneran, dia minum minuman keras. Ya, aduh ini repot. Makanya kemarin kita bahas ada orang di TPU gitu ya, bikin angkutan, mabuk lagi ya, habis ya. Bikin perayaan, bikin pesta, bikin konser di samping kubur. Ya, habis bagaimana hidup itu. Jadi alhamdulillah itu kembali kepada pelajaran bahwasanya lihatlah itu pemuda tersebut menjadi pelajaran buat kita untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita masuk zakat. Kami masuk zakat ya, zakat. Tajibu zakatu fi khamsati asya'a. Wajib zakat itu pada 5 macam. Ini udah langsung kewajiban zakat aja ya. Ada 5 macam. Bukan hawasi saya. Masa saya bilang ternak? Udah tahu aja. Mawasi binatang ternak. Nanti kita akan tahu binatang ternak apakah semua binatang ternak? Tidak. Hanya yang pernah kita sering ingat yang namanya buat kurban. Apa itu? Kebo, sapi, onta, sama kambing. Ya, zakat ayam agak ada ya. Nisabnya atau bagian-bagiannya. Wal asmanu dan saman. Asman itu saman, maksudnya adalah emas dan perak. Harta berharga yaitu emas dan perak. Kan ada yang berharga juga sama emas dan perak. Perhiasan selain emas perak ada nggak? Akhirnya ada mutiara, diamond banyak ya. Justru lebih mahal daripada perak, maka nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya emas dan perak. Wazuru dan juga zuru adalah makanan pokok. Ya pertanian nih menghasilkan makanan pokok, yaitu padi. Kita kan padi ya, beras. Itu nanti ada zakatnya. Wasimaru dan juga buah anggur. Kalau buah yang lain termasuk zakat ya enggak. Ada orang punya apel, panen apel, nggak ada zakatnya.
jeruk, apalagi ya yang benar, emang enak ada zakat, tapi tak dulu kalau dia itu jualin, ada jualin ya jeruk, dia jualin, dia punya pertanian ini banyak, tapi bahasa perdagangannya karena kalimat terakhirnya adalah di bagian yang kelima dari wajibnya zakat, wa murudut tijarati, dan barang-barang perdagangan. Jadi dagangannya kalau buah termasuk dagangannya zakat, bukan buahnya. Ya apapun dagangannya, kalau emang itu mana sampai nisabnya sampai tahunnya akan kita peradain atu zakat demi zakat, insya Allah kita pahami ini semua. Tapi sebelum itu ada yang namanya pengertian atau definisi zakat. Ini pengarang langsung aja ya, langsung yang wajib zakat apa aja. Tapi kita nggak tahu nih definisinya dan juga hikmahnya misalkan, atau hukumnya misalkan. Maka kita masuk dulu tentang zakat dari definisinya. Zakat itu ada menurut bahasa, ada menurut istilah atau syariat atau syarak. Menurut bahasa, zakat itu artinya bertambah. Ya, apalagi tathir, suci. Ada lagi khair, baik. Ada lagi barokah. Menurut bahasa. Lalu kenapa dikatakan suci? Kenapa dikatakan bertambah dan lain-lain? Suci maksudnya adalah ulama mengatakan jika dikatakan zakat itu suci, zakah yuzaki zakatan, ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang yang diberikan hikmah atau fadilah bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Selain itu hukumnya wajib, ada dua. Apa itu? Membersihkan dosa-dosanya dan juga menjauhkan daripada sifat kepelitan, pelit. Itu menurut bahasa. Lalu kenapa dikatakan bertambah? Bukankah kita kalau mengeluarkan zakat mengeluarkan, berarti mengurangi harta kita ya? Itulah dikatakan secara logika. Kita pakai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah wah udah 100%. Tapi kita diberikan ilmu sama Allah sedikit. Makanya kita kalau misalkan ngaji ini udah ambil dulu berkahnya, ambil dulu yang tadi nggak tahu menjadi tahu. Masalah hikmah, fadilah, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita secara logika bertambah. Itu sekali lagi hanya logika manusia saja. Tapi bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Begitu ya. Kayak gini nih, kayak misalkan satu kebaikan dibalas 10. Gitu kan ya. Kita salat berjamaah tadi maghrib dibalas 27 kali lipat, yaitu 27 derajat. Kita ya sadar diri ya, tapi itulah yang dikatakan fadilah orang yang mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Bahkan yang namanya sedekah dibalas 700, minimal 700. Ada lagi yang lebih dahsyat, ada apa itu? Puasa. Betul ya? Puasa gak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib-wajib iya. Atau kalau ada yang nanya dia puasa, enggak puasa, ya paling gitu doang. Jadi dikatakan puasa itu Allah yang berikan lebih, enggak tahu berapanya, saking apanya, saking gedenya. Kata Allah, illa shauma wa ana ajzi bihi. Semua ada penilaiannya. Ini 10, ini 70, ini 700. Kata Allah, kecuali puasa. Saya akan membalas dia langsung. Masalah berapanya berarti gede. Nah itu baru tuh bisa jadi habis tuh puasa. Tahu pamer, dikit-dikit status, bikin nih buat buka puasa. Ya ketahuan sama orang-orang, ketahuan yang baca. Kecuali dia niatnya tahadus minimal, bukan buat puasa. Mudah-mudahan yang lain bisa puasa juga, misalkan bisa menghabisi amal-amalnya. Zakat menurut istilah adalah memberikan harta kita yang tertentu dengan cara yang tertentu kepada orang-orang yang tertentu dengan niat yang tertentu. Tertentu semua tuh. Memberikan harta yang tertentu. Kita punya harta apaan? Harta kita dengan cara tertentu. Caranya gimana? Udah sampai risau,
udah sampai haul. Kalau misalkan dia kambingnya nggak sampai 120, cuma 2 biji doang buat zakat, belum wajib zakat, belum nyampe besoknya, atau belum sudah sampai haulnya, belum. Jadi dengan 8 kelompok innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal munafiqin. Itu 8 kelompok itu. Pakai miskin dan lain-lain. Dengan niat tertentu, niat tertentu. Niatnya apa? Zakat. Dengan cara zakat. Apa dengan niat zakat? Innama a'malu binniyat. Kita punya duit, tapi kita niatnya bukan zakat, niatnya sedekah. Maka jadi sedekah, bukan zakat. Walaupun itu di bulan Ramadan, kita punya beras, ada orang minta beras, tapi kita niatnya apa? Sedekah. Wah, ada beras di rumah nih, tapi ada orang tua minta apa? Minta sesuatu misalkan. Kita di rumah ada beras di bulan Ramadan nih, terus kita ambillah 3 liter, 4 liter, kasih siapa nih? Orang tua tersebut. Tapi niat kita sedekah. Berarti zakat fitrah belum dia keluarkan. Walaupun tadi apa? Udah 4 liter bulan-bulan Ramadan gitu ya, maka karena niatnya tidak lalu diniat, dia niatnya zakat, maka belum dikeluarkan zakatnya. Jadi kita diajarkan bahwasanya zakat itu wajib, sedekah-sedekah hukumnya sunnah. Oleh karena itu mari kita dapatkan yang namanya zakat, karena itu wajib. Kalau sunnah enggak pun enggak apa-apa, syukur-syukur bisa dua-duanya. Zakat dia keluarkan, sedekah dia pun bisa keluarkan walaupun sedikit. Ada tromol masjid taklim ini taruh 10.000 itu sedekah. Atau fakir miskin, atau ada pengemis misalkan kita berikan, itu namanya sedekah, bukan yang namanya zakat. Kapan diwajibkan, kapan belum diwajibkan zakat tersebut. Jadi ya, itu yang namanya perbedaan zakat dengan sedekah. Karena nanti ada yang namanya hibah, ya, ada yang namanya apa lagi? Dana hibah atau lagi? Dana hibah, dia itu kan kasih orang juga atau infak. Nah, itu macam-macam. Tapi itu apa? Sunnah yang wajib zakat. Mari katakan wajib zakat itu dalilnya di Al-Quran atau hadis, jelas banget, banyak. Saking wajibnya di zakat fitrah didempetin sama sholat. Makanya katakan zakat itu apa itu? Waqimus sholat waatuz. Ada lagi hadis ayat lain, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihi biha misalkan. Jadi itu banyak sekali lagi tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Zakat ada 2. Yang barusan kita dengar adalah zakat mal. Nanti ada lagi zakat fitrah. Ada zakat itu 2. Zakat mal yang barusan kita baca. Bagian-bagiannya insya Allah pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Yang kedua zakat fitrah, nanti di bulan Ramadan zakat fitrah itu ya. Maka insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, tapi bukan minggu besok. Besok libur, langsung pada hajatan. Jadi maaf, minggu besok libur, tapi malam berikutnya baru insya Allah kita ngaji lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur kita bisa ngaji lagi. Dan waktunya udah jam 7 lewat, kita akan baca fa'amal mawasi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha, insya Allah di pertemuan berikutnya. Ingat ya, pakai mim, mawasi.